Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Nurul Khalidah, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, khususnya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi dari tugas mata kuliah fonologi saya, yaitu ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Baik, langsung saja dapat kita lihat, prosodi dan suprasegmental itu adalah aspek-aspek penting dalam fonologi bahasa Indonesia. Mereka membantu dalam memberikan nuansa, makna, dan ritme dalam percakapan bahasa. Berikut adalah beberapa ciri-ciri prosodi dan suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, tingkat kebisingan. Bahasa Indonesia cenderung memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Artinya, suara dalam bahasa Indonesia umumnya diucapkan dengan jelas dan tanpa terlalu banyak variasi dalam volume suara. Hal ini membantu dalam pemahaman dan komunikasi yang efektif. Kedua, tinggi rendahnya suara atau pitch. Bahasa Indonesia menggunakan tinggi rendahnya suara untuk mengekspresikan makna. Contohnya, kalimat pernyataan seringkali diucapkan dengan nada yang naik di akhir kalimat, sedangkan kalimat pernyataan biasanya memiliki nada yang datar atau turun di akhir kalimatnya. Yang ketiga, intonasi. Intonasi mengacu pada pola nada saat berbicara. Dalam bahasa Indonesia, intonasi dapat digunakan untuk mengindikasikan emosi, kebingungan, atau penekanan. Perubahan intonasi bisa mengubah makna kalimat. Selanjutnya yang keempat ada durasi. Durasi dalam bahasa Indonesia bisa menjadi faktor penting dalam menentukan makna. Kata-kata atau suku kata tertentu mungkin diberikan durasi yang lebih panjang untuk memberikan penekanan atau makna khusus. Yang kelima, ritme. Ritme dalam bahasa Indonesia bisa berubah berdasarkan prosodi. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari, ada ritme khas yang muncul saat orang berbicara, dengan pola tarik nafas yang teratur antara frasa atau kalimat. Yang keenam, stres kata. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia mungkin diberikan penekanan yang lebih kuat atau stres untuk mengomunikasikan informasi yang lebih penting. Penekanan pada kata-kata tertentu itu dapat mengubah makna kalimat. Selanjutnya yang keenam, penggunaan pengubahan suara. Bahasa Indonesia juga memiliki penggunaan pengubahan suara seperti reduplikasi dan perubahan bunyi atau asimilasi, disimilasi, dan elisi dan lain-lain yang dapat mempengaruhi suprasegmental bahasa. Kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara dalam bahasa Indonesia dapat bervariasi tergantung pada situasi dan pembicara. Dalam pidato formal, kecepatan berbicara mungkin lebih lambat, sementara dalam percakapan sehari-hari, kecepatan berbicara bisa lebih cepat. Selanjutnya pada klasifikasi bunyi suprasegmental, yang pertama, tinggi rendah, nada, tone, pitch, keras lemah, tekanan, akses, stres, panjang pendek, atau durasi, duration, atau tempo, kesenyapan, atau jeda, juntur. Yang kedua, tinggi rendah, nada, tone, pitch. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan, selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, atau rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada
bunyi tersebut. Yang ketiga, pada tataran kata terdapat variasi pembeda makna yang disebut tona atau ton. Do sama dengan nada rendah, re nada biasa, mi nada tinggi, fa itu nada paling tinggi. Keempat, pada tataran kalimat, variasi-variasi nada pembeda maksud disebut intonasi. Intonasi datar turun terdapat dalam kalimat berita atau deklaratif. Untuk intonasi datar naik terdapat dalam kalimat tanya, dan untuk intonasi datar tinggi terdapat dalam kalimat perintah. Selanjutnya yang kelima, keras lemah atau tekanan, akses, dan stres. Variasi tekanannya yaitu tekanan keras. Dalam hal ini, tekanan diperlukan untuk membaca atau mengungkapkan kalimat dengan suara yang naik. Yang kedua, tekanan sedang. Tekanan sedang dapat ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik. Tekanan sedang juga sering dikatakan tekanan dinamis atau keras dan lemah. Umumnya bila tekanan dinamis ini dipindahkan atau diganti tempatnya akan dipengaruhi pada timbulnya perubahan arti dan maknanya. Yang ketiga, tekanan lemah. Tekanan ini lebih sering digunakan untuk mempertegas apa yang kita maksud. Tidak adanya tekanan ditandai dengan tidak adanya tanda diakritik seperti tekanan sedang. Yang keenam, tekanan bisa membedakan makna pada tataran kata dan makna pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat dilabis, yaitu tekanan selalu diarahkan pada suku kata. Pada tataran kalimat, tekanan bisa bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Sekian. Baik, sekian pemaparan materi tentang ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia dari tugas fonologi saya. Saya Maharani Nurul Valida, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.